Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dengan saya Ermanto Telantang dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada episode ini kami akan menghadirkan salah seorang tokoh inspiratif dari Sumatera Barat yang bergiat dalam berkesenian, terutama seni tradisi Sumatera Barat. Beliau adalah yang dikenal dengan Al-Kawi. Dan kalau kita lihat di dalam kanal YouTube Pak Al-Kawi, Minang Channel, juga cukup bagus di dalam komunikasi, media sosial, dan sebagainya. Pak Al-Kawi. Ya, Prof. Oke, Pak Al-Kawi, kalau sekarang kita lihat aktif berkesenian, terutama seni tradisi Minangkabau. Itu Pak Al-Kawi berkesenian itu sekarang posisi berada di tanah Minangkabau atau berkesenian itu sekarang di Jakarta? Kalau untuk lebih banyaknya kini kebetulan Ambo menatap di Jakarta, Prof. Tapi sebelumnya mungkin salam hormat dulu untuk Pak Prof. Ambo buka dulu je pantun, Prof. Oke. Hari nan sedang pukul 1. Hari nan sedang pukul 1, salah sedang melia orang di para. Selamat datang di channel Obsesi Seru, channel yang insya Allah banyak manfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah. Semoga. Oke. Ya, Prof. Terima kasih banyak kesempatan dari Prof. Berkesempatan bisa bersama dia, Prof. Malam hari ini. Oke. Baik, kalau kini berkesenian di Jakarta ya, tidak di Kota Padang, Sumatera Barat. Aktivitas lebih banyak di Jakarta, Prof. Oke. Kemudian kenapa Pak Al-Kawi itu sekarang tampaknya lebih konsen kepada seni tradisi tampaknya ya? Seni tradisi Minangkabau khususnya di dalam bergiat. Kebetulan salah satu alumni dari sekolah tinggi, Prof. Jadi yang kebetulan tahun 93 menyelesaikan pendidikan di ASKI Padang Panjang, Akademi Seni Kerawitan Indonesia Padang Panjang, waktu itu masih D3, masih ASKI, dan kini kan lah mau jadi ISI ya, Prof. Institut Seni Indonesia. Ya, dari situlah awal cikal bakalnya mulai terjun ke dunia musik yang menggeluti musik-musik tradisi, Prof. Kebetulan Ambo mengambil jurusan karawitan adalah musik-musik tradisi. Oke. Itu sebelumnya Pak Al-Kawi di kampung sebelum ASKI Padang Panjang itu memang sudah sudah bakatnya di bidang seni tradisi juga. Panjang ceritanya, Prof. Sebetulnya Ambo sangat awam dan butuh dengan musik tradisi sebelum masuk di ASKI Padang Panjang. Ambo SD di kampung, di tapiknya kalau kampung keteknya di Tarung-Taruang, kecamatannya Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Prof. Kemudian SMP masih di kampung di Sungai Lasi. Kemudian SMA Ambo ikut orang tua, kebetulan beliau kalau sekolah mengajar di daerah Sition, kalau kini kan daerah Mas Raya, ya. Dan setelah tamat SMA itulah baru melanjutkan pendidikan di Padang Panjang, Prof. Berarti waktu itu antara rentang SD sampai SMA tidak alun-alun bergerak di bidang seni tradisi? Alun sama sekali, Prof. Awam dan sama sekali butuh dengan musik tradisi. Tapi karena namanya tinggal di kampung kan biasanya kalau ada hiburan-hiburan lebih cenderung musik-musik tradisi yang ditampilkan di kampung-kampung, Prof. Oke.
Kemudian konsennya kalau mencari konsen Pak Alkawi itu termasuk juga rabab. Rabab itu kalau dikenal sekali kan pasisi itu di Kampung Ambo rabab pasisi. Itu bagaimana tuh kehebatan atau kelahian berabab itu berarti diperoleh sewaktu di ASKI atau gimana? Secara formal memang bodapean di ASKI Padang Panjang, Prof. Tapi alhamdulillah kebetulan nambah banyak beraja dengan musisi-musisi seniman-seniman dari luar ASKI Padang Panjang, Prof. Mereka yang profesional. Salah satunya adalah yang jadi legend kini di rabab pesisir itu beliau almarhum Pirin juga sempat maja di ASKI Padang Panjang sebagai dosen terbang waktu itu, dan nambah banyak belajar juga dengan beliau. Kemudian nambah banyak belajar seniman-seniman tradisi lain yang ada di kampung halaman, Prof. Oh, oke. Oh, berarti sempat bertamu Jupirin itu ya, sempat beraja Jupirin Asmara gitu ya? Sempat ada beberapa, kalau tidak salah waktu itu 1 semester ya, Prof. Beliau karena beliau dosen terbang di situ. Oke. Oke, kemudian Mbok Celik selain dari rabab itu kan saluang ya juga macam-macam itu ya, seni tradisi. Berarti itu tuh persis diperoleh memang waktu kuliah ya, tidak dari ketek nalun menguasai itu. Seluruhnya dapean di ASKI Padang Panjang, Prof. Oke. Karena kita kan cukup kayu dengan ragam alat musik ya, Prof. Yap. Ya, rabab aja kita punya 3 tuh. Ada rabab pesisir yang lebih familiar di daerah pesisir selatan, tapi sebetulnya itu rabab pesisir itu lah bagian dari musik Sumatera Barat sebetulnya. Sumatera Barat ya. Iya, mayoritas masyarakat Minang lah mengenali rabab pesisir. Kemudian ada rabab Galuh di daerah Pariaman, rabab Tempurun, dan rabab Darik di daerah Payakumbuh. Oke. Baru satu jenis tuh, Prof. Alun yang lain-lain, alun yang cukup, Prof. Ada saluang, bansi, sarunai, saluang pawe, serompak, saluang panjang, dan lain-lain. Ya. Oke. Baik, berikutnya Pak Alkawi, itu berkiprah kini kalau awak calik tidak di Tanah Minang ya. Itu sejak bila Pak Alkawi ndak berkiprah atau apa misinya sehingga sampai harus di Jakarta gitu? Cerita itu, Prof. Kebetulan Ambu di ASKI Padang Panjang menyelesaikan tahun 93 dan alhamdulillah merupakan salah satu alumni terbaik waktu itu, lulusan terbaik di ASKI Padang Panjang. Dan bagi kesempatan di kampus waktu itu ada TID Profil Tunjangan Ikatan Dinas. Yang pada intinya adalah 80% itulah dijamin untuk beraktivitas di kampus pegawai negeri. Tapi seiring waktu itu akhirnya berubah peraturan, maksudnya tenaga pengajar untuk ASKI Padang Panjang itu minimal harus tamatan S1 waktu itu, Prof. Jadi Ambo SK Ambo ndak keluar, dan di saat itulah Bokutan mungkin bahan di Padang Panjang akhirnya jerat ke Jakarta, Prof. Berarti beraktivitas ke sini itu berarti lah sudah lama di Jakarta berarti ya, Pak Alkawi? Lah cukup lama sebetulnya, Prof. Jadi dari tahun 93 selesai, hampir 2 tahun Ambo sempat magang di Padang Panjang di ASKI di ISI. Akhirnya Ambo putuskan untuk hijrah, tapi aktivitas untuk seni Ambo tetap berlanjut, nombok misi budaya baik di dalam negara atau di luar negara bersama rekan-rekan yang Oke, baik. Berikutnya kalau di Jakarta itu berarti berkesenian memang khusus motivasinya itu memang ke seni tradisi, enggak ke seni lagu populer, lagu Indonesia gitu.
Karena ambo background dan basic yang ambo miliki musik tradisi dan akhirnya ambo putuskan untuk memaksimalkan apa yang ada di diri ambo, Prof. Ya. Dan alhamdulillah memang antusias para perantau sebetulnya untuk musik-musik tradisi itu cukup tinggi ya, Prof. Karena Ya, mereka ya. sebagai ada mereka yang jarang-jarang pulang, mereka merindukan alunan musik-musik tradisi, selalu merabak dan yang lain-lain itu. Mereka sebetulnya masih sangat tinggi antusias untuk menikmati ini, Prof. Oke, oke. Baik, berikutnya Pak Lakawi. Kalau tidak salah ada novel Pak Ismet Fanani itu dirababkan ya. Novelnya kan berbahasa Indonesia, nah. Kemudian Ya, diminta dirababkan oleh Pak Alkawi. Itu pertama pemilihannya itu bagaimana komunikasi kenapa Pak Ismet sampai memilih Pak Alkawi untuk dipercaya merababkan novelnya yang berbahasa Indonesia itu, Pak Alkawi. Baca ceritanya dulu tuh. Iko, Prof. Jadi awalnya beliau sempat komunikasi via WA waktu itu, Prof. Kamu tidak tahu beliau dapat nomor Rambo dari mana atau dari kawan-kawan barangkali yang akhirnya sempat beliau WA, bisa bersobok enggak gitu beliau. Waktu itu belum ada pembicaraan untuk mengangkat sebuah karya beliau yang novel kusut itu, Pak Prof. Karena beliau kan di Australia Ya, ya, Prof. ya, ya. Akhirnya ada kesempatan bersobok beliau datang ke Jakarta maupun bersobok di beliau dan akhirnya berbincang-bincang dengan beliau dan beliau menawarkan Ambo punya novel, bisa enggak Pak Alkawi untuk pakai dalam bentuk kabar rabab gitu itu. Ya, ya, Ambo ya. sangat, bagi Ambo itu suatu penghargaan, Prof. Jadi Ambo langsung sambut beliau itu untuk mengeksekusi novel kusir itu dieksekusi dalam bentuk kabar rabab gitu. Karena selama itu nampaknya yang mengemas dari novel bentuknya Leonardo dan itu menjadi sebuah tantangan bagi Ambo sendiri dan jadi kebanggaan bagi Ambo sendiri. Beliau memberi kesempatan kepada Ambo untuk mengemasnya dalam bentuk kabar rabab, Prof. Itu ceritanya cukup panjang. Novel itu lebih dari 300 halaman yang Ambo terjemahkan dalam bentuk bahasa kabar rabab dan alhamdulillah dalam waktu yang lumayan panjang juga, Prof. 3 bulan sampai 6 bulan prosesnya selesai. Oke, itu prosesnya itu kan novel berbahasa Indonesia, kemudian dipindahkan dalam bentuk cerita di dalam bahasa Minang. Itu bagaimana prosesnya? Ada kesulitan atau Pak Alkawi? Kendalanya memang kamu harus merangkum, Prof. Karena itu kan novel cukup panjang, lebih dari 300 halaman dan kalau kita detail secara halaman per halaman itu bisa menghabiskan waktu mungkin kalau diperkirakan bisa 6 jam. Tapi akhirnya komunikasi yang dengan beliau, Profesor Ismet Menani, kamu coba kemas dan rangkum dan akhirnya durasinya 2,5 jam, Prof. Dan awalnya memang mungkin beliau sempat mengikuti aktivitas Sambo di media sosial Profesor Ismail Nadi, karena di beberapa karya-karya yang mempersembahkan baik dalam bentuk VCD maupun di media sosial itu sangat syarat dengan muatan tradisi. Mungkin di situ beliau mulai tertarik dan akhirnya beliau coba komunikasi dengan Ambo, Prof. Itu, Prof. Oke. Baik, itu proses perekaman diserahkan ke Pak Alkawi atau waktu perekaman memang harus harus dibantu secara prosesnya itu oleh Pak Ismet atau diserahkan sampai ke perekaman? Kalau untuk proses rekamannya beliau sarankan sepenuhnya ke Ambo, Prof. Tapi untuk rangkuman yang Ambo terjemahkan dalam bentuk bahasa Kaba itu, Ambo selalu komunikasi dengan beliau. Setelah beliau oke, baru Ambo eksekusi di studio, Prof. Oke.
Baik, berikutnya kalau Mbak menurut Pak Alkawi, kalau Rabab itu menggunakan media bahasa Indonesia, kalau kelebihannya tentu pendengarnya akan lebih banyak kan Indonesia. Kalau ini kan masih menggunakan bahasa Minang. Mungkin enggak Rabab itu, cerita itu menggunakan bahasa Indonesia atau memang enggak bisa atau sulit atau begitu? Sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi, Prof. Yang pertama tentunya kalau kita bawaan dalam bentuk bahasa Indonesia, tentu akan seluruh orang akan lebih gampang memahami. Nah, ya. Tapi yang terkendalanya dengan persoalan apa ya, Prof? Satu sisi keaslian dari Bakaba itu tersendiri tentu akan agak tergerus ya, ya, Prof. tentu ya. Itu pasti akan mendapat banyak respon dari masyarakat nanti. Karena kita yang lebih gampang memahami dan menikmati itu adalah masyarakat Minang sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kan budaya itu bukan sesuatu yang kaku, Prof. Kebutuhan kalau tergantung audien yang akan bisa menikmatinya. Kalau di sisi lain kita bisa mempersembahkan untuk masyarakatnya yang di luas, kenapa tidak, Bro? Itu aja. Menurut Ambo, Prof, mudah-mudahan enggak. Ya. Oke. Ya, tapi kalau secara keasliannya tentu memang ya bahasa Minang. Tapi kalau ada yang karya wahana kreatif baru tentu dimungkinkan juga kan. Walaupun tadi tentu berbeda ya, yang aslinya tetap bahasa Minang, tapi ada yang wahana baru, Rabab yang berbahasa Indonesia itu dimungkinkan tentu kelebihannya memang pendengarnya akan lebih banyak gitu kan. Oke. Berikutnya Pak Alkawi. Oke. Berikutnya kalau Wak Cali, Pak Alkawi juga aktif di YouTube Alkawi Minang Channel. Itu cukup mendapat penggemar ya kalau Wak Cali itu kan, dan termasuk dan subscribernya. Itu bila dimulai atau dikembangkan, sudah mulai mengembangkan wahana seni tradisi itu di dalam bentuk YouTube itu. Sebetulnya karena harus mengikuti tren dan yang ada saat kini aja, Prof. Kalau enggak tentu karya-karya enggak akan bisa dinikmati masyarakat gitu. Dulu kan lebih populer dengan VCD ya. Oke. Tapi dulu untuk VCD kan mulai agak berkurang diminati, kemudian mereka beralih ke media sosial lain. Kini yang lebih populer itu tentu YouTube. Alasannya itu aja, Prof. Oke. Baik. Kemudian tampaknya dari tanggapan dari pemirsanya, pendengarnya cukup bagus nampaknya di Alkawi Minang Channel ya. Alhamdulillah, Prof. Jadi sebetulnya untuk industri rekaman Ambo baru masuk di tahun 2005, Prof. Jadi sebelumnya Ambo lebih banyak bergabung dengan sanggar-sanggar, kelompok-kelompok seni untuk misi budaya di dalam dan luar negeri. Tapi kebetulan Ambo domisili di rantau di Jakarta, Prof. Ya, Ambo lihat untuk sekali lagi tadi di awal Ambo sampaikan antusias masyarakat sebetulnya masih cukup tinggi untuk menikmati musik-musik tradisi kampung halaman awak. Dari situlah motivasi awal, dan kemudian Ambo tentu merasa bertanggung jawab juga untuk musik-musik tradisi, Prof, karena Ambo salah satu yang mendapat pendidikan di ASKI Padang Panjang. Mudah-mudahan karya-karya yang dipersembahkan itu bisa menghibur dan bermanfaat maksudnya dalam rangka sosialisasi budaya, Prof. Karena siapa boleh kalau bukan awak nanti menjaga, mengembangkan dan melestarikan budaya kampung halaman awak. Ada suatu pesan yang selalu mau sampaikan di panggung-panggung, Prof. Baik di kampung halaman maupun di perantauan, bakari sekatik mudo talatak di bilik dalam tatak sebuah jadi tuah. Jika dibuka pusaka lamu dibangkit tarikh nan tabanam lah banyak ragi nan berubah. Jadi salah satu yang memotivasi Ambo untuk meluncurkan karya-karya yang ada muatan tradisional ikolah, Prof.
ambo ingin berbagi dengan anak-anak generasi muda terutama, mudah-mudahan budaya dan tradisi kita akan tetap bertahan karena di tangan mereka lah budaya dan tradisi itu akan bertahan. Prof. Kalau di Jakarta kini Pak Alkawi ada memiliki sanggar sendiri atau dengan kawan-kawan? Kalau untuk saat ini Ambo surang, Prof. Tapi banyak juga gabung kawan-kawan yang lain, tapi Ambo surang saat ini. Oke. Karena memang itu sangat penting dah. Kalau ingin dulu waktu ada rumah gadang 83 yang Yus Perpati itu kan di Jakarta itu kan, walaupun beliau kini lah pulang ke kampung, dan itu sangat membawa nama harum Sumatera Barat ya. Betul. Kalau gini nampaknya kan Pak Alkawi menjadi tampaklah orang Minangkabau di Jakarta bahwa semakin tampak seni tradisi Minangkabau itu kan. Oke, berikutnya Pak Alkawi, berikutnya kemudian kalau kampung tadi kan di Taruang-Taruang. Negarinya Taruang-Taruang, Prof. Taruang-Taruang. Sungai Lasih ya. Oke, berikutnya kalau keluarga, kalau di antara keluarga beradik kakak, Pak Alkawi lebih banyak di bidang non seni tradisi ya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen kalau tidak salah ya. Ambo beritahu ke Sobat Obsesi, pada sebelumnya kita juga sudah mewawancarai Dr. Non Safriadi, SPD, MPD. Itu juga merupakan adik dari Pak Alkawi ya, merupakan adik dari Pak Alkawi ya. Yang paling bontot, Bro. Yang paling bungsu itu ya. Kemudian kalau tidak salah juga ada Profesor Dr. Suarman MPD di Universitas Riau. Itu di antara Pak Alkawi keluarga itu memang yang berkesenian hanya Pak Alkawi ya. Kebetulan memang Ambo agak melenceng seorang, Prof. Kalau yang lain mungkin mengikuti jejak orang tua, ayah kebetulan kan guru ya, Prof. Iya. Kalau sekolah SD beliau, mungkin yang lain-lain kakak-kakak mengikuti itu dan Ambo sendiri memang agak melenceng dari yang lain. Kami keluarga besar, Prof. 7 orang. Gue yang nomor 6 dan tadi yang Pak Prof Sabu itu yang non itu yang paling bungsu. Oke. Baik, kalau dulu Mbak sampai masuk ke ASKI itu kan tampak di latar belakang sebelumnya kan memang ndak mengembangkan bakat gitu kan. Kurang kan dulu saja SD lah bakat kesenian, tapi kan tiba-tiba tadi dikembangkan seni tradisi tampaknya dikuasai setelah masuk ASKI gitu ya. Itu pemilihan itu tuh Mbak dulu tuh? Sebetulnya luar biasa juga ya, Prof. Dari kebetulan Ambo tamat SMA itu sebetulnya Ambo ndak nio lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena kami keluarga besar, Ambo orangnya agak salah satu orang di keluarga yang agak sensitif dan mengingi, Ambo tidak pernah menyebut ke orang gaib, ke orang tua, kakak-kakak yang lain. Ambo tidak tega aja mencari gaib, terutama ayah dan nama gitu. Beliau hanya seorang guru, beliau hanya guru SD, kepala sekolah dan amak berjualan ketek-ketek lah untuk kehidupan. Di situ Ambo mulai tidak tega, sudahlah yang lain-lain saja lah kuliah, kakak-kakak lah kuliah, Ambo tidak ingin membebani mereka, terutama untuk orang gaib Ambo. Dan tamat SMA Ambo putihkan Ambo tidak akan kuliah, tapi akhirnya dorongan dari kakak-kakak yang lain memasuk Ambo untuk kuliah aja, Prof. Jadi sebetulnya Ambo bungkui kain untuk berangkat siap-siap ke Jakarta. Sama dengan Ambo yang lain, cita-citanya hanya tiba di merantau, sudah itu mengalir
Tujuannya Prof. Tapi sehari sebelum kamu berangkat ke Jakarta itu, ada kakak yang dari Dumai itu yang nomor ampe, akhirnya nangi-nangi dan menahan Ambo untuk tidak berangkat. Termasuk ada sekitar paksaan untuk Ambo harus kuliah juga gitu. Tapi alasan yang secara pribadi yang tidak sampaikan mereka, mereka tidak tahu. Jadi baru mungkin di bincang-bincang dengan profesor ini kamu buka gitu. Jadi Ambo sensitif dan PK tidak tahan mencelik rangkai Ambo gitu karena cukup banyak yang harus sekolah gitu kan. Jadi itu alasannya itu. Dan akhirnya ambil keputusan mengikuti mereka kakak-kakak sampai diantar itu kok ke Padang Panjang kakak yang nomor rampe itu dan di situ masih ada waktu itu masih ada baru ada 3 jurusan Prof yang di Padang Panjang ada jurusan tari, ada jurusan musik dan ada jurusan karawitan. Ambo pilih jurusan yang pertama itu adalah musik. Kemudian pilihan keduanya tari. Pilihan ketiga kerawitan. Namun Ambo tidak paham dengan kerawitan ko sangko Ambo kerawitan ko adalah mau kiu-kiu ya Prof. Yang awam dan butuh sama sekali itu masuk dan seiring waktu mungkin lebih kurang 3 bulan sampai 4 bulan itu Ambo enggak semangat untuk kuliah di situ Bro. Tetap optimis Ambo berkeinginan untuk berangkat ke Jakarta mencari PT merantau gitu. Tapi satu saat Ambo sempat main-main ke tempat ruangan yang lain. Ternyata ada kakak senior di situ lagi proses latihan dan Ambo tanya udah aku untuk latihan apa ya? Aku latihan kami akan berangkat ke Austria gitu ya mereka. Iya. Ke Austria gitu. Itu tuh ke luar negara berarti dah, yo. Kan kalau ke luar negara itu sesuatu warna tuh Prof. Iyalah. Jadi kakak-kakak senior itu siapa yang punya potensi di situ, insya Allah berkesempatan untuk berangkat ke luar negara membawa misi budaya gitu. Ya, misi budaya. Dari situlah mau mulai terpacu Prof dan satu keinginan dalam diri pribadi Ambo suatu saat Ambo harus berangkat ke luar negara juga. Ya. Akhirnya alhamdulillah kejadian kesempatan Ambo mencari kakak-kakak senior itu latihan mendorong dan membuat semangat Ambo tari untuk beraja. Dan akhirnya di semester 5 mulai dia kesempatan untuk berangkat ke Singapura untuk maja musik tradisi di salah satu sanggar di Singapura, Sanggar Sriwana itu di Singapura. Dan mulai dari situ mungkinlah aktivitas Ambo untuk berangkat ke luar negara dalam setahun itu mungkinlah cukup banyak Prof dari beberapa negara terutama Eropa, Amerika dan Asia mungkin hampir ke seluruh negara mungkinlah alhamdulillah lah sempat Ambo kunjung. Waktu mahasiswa itu berarti lah beberapa kali juga dikirim misi budaya ya ke luar negara. Lacok Prof. Jadi kalau ada aktivitas kampus yang berangkat ke luar alhamdulillah Ambo ada kesempatan dari kampus untuk ikut terlibat dengan kegiatan itu, Prof. Oke, berarti kalau Pak Alkawi keluar tuh waktu mahasiswa konsentrasi apa yang ditampilkan apa tuh? Rababnya yang lebih menonjol atau saluangnya yang lebih menonjol? Yang mana? Hampir keseluruhan, Prof. Jadi seluruh alat musik yang ada di kampung awak, mulai dari musik rebabnya, musik telempong, musik saluang, dan hampir secara keseluruhan alat-alat musik tradisi. Itulah Prof. Jadi di luar apresiasi orang terhadap budaya dan tradisi awak cukup tinggi. Sementara di tempat awak surang, mohon maaf Ambo, mungkin agak skeptik, kurang terperhatikan dan mungkin agak peduli gitu dengan budaya dan tradisi gitu.
Oke. Kalau beraktivitas di Jakarta, itu menurut Pak Alkawi, Pak, tanggapan orang di Jakarta terhadap tradisi Minang, termasuk perantau-perantau Minang yang di Jakarta ya, tampaknya perhatian apresiasi orang. Alhamdulillah, ambo cukup dapat respon dan support dari dosana perantau pada umumnya, Prof. Karena memang di samping tidak banyak kawan-kawan yang masuk tajun untuk masuk tradisi, sementara sekali lagi antusias masyarakat perantau sebetulnya masih cukup tinggi untuk menikmati musik-musik awak, Prof. Gitu, Prof. Dan itu juga yang awalnya memotivasi Ambo untuk meluncurkan, membuat karya-karya dalam bentuk lagu-lagu yang sempat Ambo persembahkan di media sosial dan di VCD, ada muatan tradisional. Memang tidak begitu mulus dari awal sampai ini, Prof. Ambo cukup punya banyak rintangan dan tantangan untuk itu. Terutama di awal-awal, Prof. Karena sempat munculkan album yang pertama itu, Ambo sempat cetak dalam bentuk kepingin VCD itu sekitar 2.000 atau 3.000 yang awalnya, dan Ambo kirim ke Jakarta ke Padang sebanyak 500 keping. Ternyata 3 bulan balik Jakarta 500 keping utuh baliknya. Barang yang Ambo kirim ke kampung dijual, saya tulah balik ke Jakarta balik. Ambo tanya alasannya, kenapa enggak ada yang terjual ada? Kecilnya enggak laku. Adalah distributor yang waktu itu sempat untuk minta karya-karya Ambo dan untuk CD. Ya alasannya mereka perasan itu kurang laku, Pak Al. Tapi alhamdulillah setelah gunanya banyak kawan, Prof, ada banyak yang bantu. Akhirnya ada salah satu stasiun TV swasta di Padang waktu itu, Favorit TV. Kawan yang kerja di situ, Ambo telepon. Ambo kebetulan sedang membuat album, tapi cek orang di kampung tidak laku, tidak laku, Pak. Bu, hari kirim lah kemarin. Dia Ambo putar gak 10 kali, gak 7 kali sehari sih. Memang Ambo kirim. Acok mana diputar di TV, Favorit, Prof. Di Favorit TV itu, dan akhirnya penasaran sama orang-orang yang di Padang tuh, dan akhirnya ada salah satu label kamu setelah itu tuh meminta konfirmasi kamu untuk bisa dikirim barangnya, enggak tanggung-tanggung, boleh mintanya 10.000. Alhamdulillah, di situlah mulai terbuka ruang, Bro. Tapi Ambo yakin walaupun apapun tantangan itu, Ambo kecilin ke tim produksi untuk pembuatan album awal itu. Motivasi Ambo untuk meluncurkan karyaku tidak hanya menaruhkan nilai nominalnya, tapi paling tidak karyaku bisa bermanfaat, karena itu sangat syarat muatan tradisi, Bro. Jadi Ambo tujukan terutama untuk adik-adik Ambo, untuk anak-anak Ambo. Kalaupun mereka akan bisa memainkan ragam alat musik, paling tidak mereka mengenali budaya dan tradisi itu, alat-alat lebih kecilnya mungkin alat-alat musik tradisi yang dari kampung halaman. Itu motivasi awalnya, Prof. Oke. Itu memang sangat penting ya, setidaknya untuk generasi tentu harus mengetahui seni tradisi dan ala-ala musik tradisi, setidaknya itu sangat bermanfaat bagi orang Minang. Berikutnya Pak Alkawi, ketika yang sudah melakukan di Jakarta mungkin memiliki sanggar, itu aktivitas apresiasi pergi ke luar negeri itu ada juga seperti waktu mahasiswa atau dalam misi apa gitu? Dalam rangka ada mengikuti event-event yang di luar, lebih banyak ke event atau festival tuh, Prof. Jadi lebih cenderungnya memang setiap negara menyajikan tampilan ragam budayanya masing-masing yang itu diikuti, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga kami lebih banyak basobok di situ dengan budaya-budaya dan tradisi dari negara-negara lain, Prof.
Oh, tapi itu Berangke itu inisiatif sendiri atau dikirim oleh misalnya Kementerian Pariwisata atau Kementerian Kebudayaan atau apa? Oh, dikirim, Prof. Oh, dikirim Ada ya? yang dikirim dari pemerintah daerah atau dari dinas pariwisata, Hmm. instansi-instansi lain yang berkaitan dengan budaya. Oke, oke, oke. Baik, berikutnya apa obsesi Pak Al tentang seni tradisi Minangkabau selain selain kalau kini kan bergelut di seni tradisi, tapi dalam kaitannya dengan Minangkabau, dengan budaya Minangkabau, apa obsesi Pak Al untuk berikutnya? Kalau secara pribadi, mudah-mudahan Kojo menjadi obsesi kita satunya, Prof. Hmm, Budaya dan tradisi Jawa itu, terutama untuk tradisi Rana Minang itu untuk bisa lebih luas lagi, lebih banyak lagi orang mengenalinya, Prof. Jadi hmm, indahnya bisa dinikmati di kampung halaman awak, tapi juga orang-orang luar bisa menikmati hmm, budaya dan tradisi awak, Prof. hmm, hmm, Itu harapan obsesinya. Kemudian harapan yang kedua adalah mau berharap terutama untuk anak-anak muda, generasi muda selalulah hmm, untuk menjaga, mencintai budayanya sendiri. hmm, hmm. Kita tidak bisa tutup mata jo globalisasi saat ini itu memang kalau boleh dikatakan ambo berbicara seketika agak ekstrim, Ya. eh, apa namanya, awak mulai lengah dengan budaya awak surang, Prof. Mm. Kecenderungan kita kan lebih lata-latan nih, Prof, ya. Kita Ya. lebih menikmati musik-musik yang dari luar, tapi sebetulnya bukankah tradisi dan budaya awak surang itu adalah identitas awak dan perlu Mm. kita selamatkan, Prof. Mm. Oke, oke, oke. Baik, ini bagian terakhir Pak Alkawi. Eh kalau mau cari partner Pak Alkawi yang siapa namanya yang perempuan itu kan tampaknya tadi kalau mau cari orang tua perempuannya dari Betawi, yang ayahnya yang dari Minangkabau kalau tidak salah. Iya, Prof. Ah, itu Uh, itu bet- betul ya? betul, Prof. Itu banyak bisa namanya kok berkhidmat, bisa menguasai seni tradisi Minangkabau menggunakan bahasa Minangkabau padahal orang tua sebenarnya Betawi kan. Ayah cuma Iya, yang iya, iya. dari Tanah Minang. Itu bagaimana tuh? Kebetulan memang di peluncuran beberapa album terakhir itu ambo lebih banyak dengan kini mungkin boleh disebut salah satu bintang muda ya, Prof. Alvina Brenner ya. Ya, ya, ya. Itu memang orang tuanya bukan dua-duanya dari Sumatera Minang. Barat, dari Ranah Minang. Hmm. Ibunya sebetulnya itu Betawi dan apaknya almarhum dari Pasaman. Yap. Ah. Tapi karena memang Alvina Brenner punya talenta dan kemampuan yang luar biasa, Hmm. akhirnya coba rangkul dan alhamdulillah juga dapat respon, termasuk karya Ambo yang lagu Anta Iyo Anta Tido itu Hmm. salah satu yang mempopulerkan adalah Alvina Brenner disampaikan kawan yang lain. Hmm. Kemudian sebetulnya Ambo alhamdulillah lama meluncurkan lebih kurang 9 bari album, Bro, Hmm. Hmm. dalam bentuk VCD. Dari 9 bali album itu lah cukup banyak pasangan duet yang Ambo rangkul dan coba gandeng. Hmm. Alasannya adalah Ambo ingin berbagi kesempatan dengan kawan-kawan yang punya potensi sebetulnya. Hmm. Untuk ayo kita sama-sama maju gitu. Termasuk yang terakhir yang lebih banyak Ambo berpasangan duet bersama Alvina. Itu, Pak. Tapi tidak kesulitan, tidak tampaknya kan seperti nuansanya penguasaan dalam lagu-lagunya seperti ya termasuk rasonya kan raso seni Minangkabau itu masih dikuasainya gitu kan seperti menancap dalam dirinya padahalnya orang tua ibu kan bukan orang Minang tapi itu tidak kesulitan itu ya penguasaan bahasa Minangnya dan lagu Minang itu kan bisa dikuasainya betul biasanya kan jarang ya waktu itu kan.
Iya, iya, Prof. Intinya nanti kok, Prof. Kalau yang salah satu untuk Alvina Brenner itu memang dari ketik memang lah terbentuk kayaknya jadi penyanyi dan akhirnya 3 tahun belakangnya Ambo sobok balik dengan Alvina Hmm. karena memang talenta dan skillnya luar biasa. Hmm. Hmm. Nampaknya bagi Alvina tidak terlalu sulit itu, Hmm. Prof. Hmm. Mungkin tidak secara keseluruhan, secara bahasa Alvina mungkin tidak memahami, tapi Hmm. dari segi penjiwaannya Atuh. setelah tentunya Ambo Agi tahu dulu itu lagu bercerita tentang Hmm. itu saya itu Hmm. akhirnya mungkin Alvina sendiri yang pelajari dan Alvina masuk ke dalam lagu itu dan luar biasa Ambo merasa Hmm. Hmm. Ya, dan ya, ya, oke. alhamdulillah bisa diskusi dengan baik dan bagus. Hmm, oke, oke. Oke, terakhir apa ajakan atau himbauan Pak Alkawi terhadap generasi Minangkabau tentang budaya atau seni tradisi Minangkabau itu? Serpoyang lah buat sebelumnya Ambo Hmm. berharap untuk anak-anak muda terutama untuk generasi muda karena di tangan mereka lah budaya dan tradisi itu akan tetap bertahan. Hmm. Sekali lagi Ambo berharap kita sama-sama untuk saling menjaga, mengembangkan, melestarikan dan mencintai budaya ke seorang sialai kalau bukan awak jangan sampai kalah lima udah berlalu jangan sampai bak itu orang tua Hmm. terjadi cupak di gantaran penggali jalan dialih orang lalu Hmm. sebuah ketakutan barangkali diambil Pak Prof tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi harapan untuk kita sadar nanti budaya dan tradisi kita akan tetap bertahan sampai kapanpun. Hmm. Oke, oke. Oke. Baik, baik Pak Alkawi. Tapi ada pertanyaan yang paling akhir kok. Pertanyaan yang paling akhir, Ambo ingin menganan balik. Itu seorang Alkawi dulu ketika tamat SMA berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah karena melihat keadaan ekonomi Betul. orang tua. Itu bantu Abana Iya, Prof. sehingga Pak Alkawi tidak begitu dengan kesadaran sendiri tidak untuk kuliah gitu. Kan baru kini Jadi dibukakan Pak Alkawi. Memang sulit mana keadaan jadi ekonomi orang tua. jadi bukan tidak mensyukuri mungkin tanda kutip ya Pak Prof Iya, ya. iya, iya. Apapun dan itu kita selalu akan mensyukuri. Hmm. Yang pertama, memang kami adalah keluarga besar. Hmm, iya, iya. Ambo anak yang ke-6, 7 abadun sana Iya. itu, dan ayah seorang kepala SD, Hmm. kepala Hmm. sekolah di besar. Iya. Kemudian ama hanyalah ibu rumah tangga dan Hmm. keseharian beliau kalian bantu untuk jualan-jualan ketek lah. Iya, Itu, iya. sekali lagi yang mau sampaikan, Ambo termasuk salah satu anak yang mungkin cukup sensitif dan peka dengan kondisi keadaan itu. Ambo tak Ah. tega melihat Ranggai Ambo pulang sekolah langsung ke sawah, Ah. karena di maklumi aja untuk penghasilan seorang guru Iya. kalau sekolah SD itu kan mungkin bisa memahami. Eh, Dan yang lebih apa ya Prof? Yang nomor sana yang paling tua itu hanya baru patang beberapa tahun yang lalu baru bisa menyelesaikan untuk S1 beliau. ya, ya. Beliau yang tua itu kami SPG gitu ya Yep, Prof ya. yep. SPG, SPG. Yang paling tua kami SPG langsung aja. Hmm. Kemudian yang nomor 2 yang alhamdulillah yang diizinkan Allah jadi guru besar dia di Universitas Unri Riau. ya Profesor Suarman Hmm. itu yang nomor 2 tuh. Jadi kakak yang nomor pertama kok tidak mau kuliah tuh, dia mengalah supaya adiknya bisa Bisa kuliah. kuliah. Oh iya, iya. Hmm. Jadi harus apa namanya Prof? Jadi saling mengalah gitu. Yep, iya, iya, Karena iya. yang nomor 2 kok kalau apa namanya untuk prestasinya cukup luar biasa Prof. Aku didorong untuk Ya, kuliah. jadi didorong untuk kuliah. Itu yang nomor 3 akhirnya selesai yang nomor 2 yang dirangkulnya yang nomor 3. Jadi tarik menarik Prof. Ya, Jadi ya, 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 ya.
polisi itu yang ambo ikuti dari ketek dan ambo paham banang dan ambo tidak pernah nyabik ke keluarga, ambo tidak pernah nyabik ke orang lain, tidak pernah nyabik ke kakak yang lain, tapi ambo sangat sensitif dan ambo tidak tahan mencari kondisi untuk itu dengan keadaan yang memang sangat luar biasa dan ambo putuin, ambo adalah tidak kuliah, biarlah cukup yang lain atau adik ambo nanti yang kuliah, ambo putuin untuk baik merantau serupa kebanyakan masyarakat awak yang banyak rantau gitu dan banyak sukses juga itu yang itu. Oke. Baik Pak Alkawi, biasanya seperti itu ya, karena memang situasi pada masa dulu ya untuk kuliah apalagi banyak memang awak saling apa tuh ya, sensitif tadi itu tentu mengalah gitu ya. Karena tidak memungkinkan kalau bersama-sama kuliah jadi kakak sedangkan keadaan ekonomi orang tua. Ya kalau jujur aja sebetulnya tentu siapapun ingin mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan tinggi gitu ya Prof. Tapi mungkin karena situasi dan keadaan saat itu tuh ambil keputusan enggak akan kuliah Prof. Jadi cukup lah SMA dan suatu saat nanti kalau ada rezeki insya Allah kalau untuk kuliah gampang itu yang merasa nanti itu Prof. Oke. Baik Pak Alkawi, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan di dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kita memberi manfaat untuk generasi muda khususnya di Tanah Minangkabau dan secara umum tentunya untuk Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat. Sobat Obsesi, demikianlah perbincangan kita pada program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Ya, silakan Pak Alkawi. Prof. Ya, silakan. Boleh ambo tutik seketik, Prof? Oke, silakan. Ambo tutik ambo tutik pantun itu ya, Prof. Iya, boleh. Ilialah orang di Peladang, Harina Sadang Sanjur Rayo. Ilialah orang di Peladang, Harina Sadang Sanjur Rayo. Bagaimana budaya yang datang, budaya kita tetap dijaga. Terima kasih banyak untuk Prof. Sehat selalu untuk Prof. Sukses untuk Obsesi Seru. Oke, amin. Sobat Obsesi, demikian perbincangan kita. Mohon maaf, sampai bersua kembali dalam program Obsesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.